Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisco Soneratus Solawata. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Oke, langsung saja. Pertama, mulai dari pengertian. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua ada lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP. Adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, pengguna anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau perangkat daerah. Yang berikut, unit kerja pengadaan barang atau jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ, adalah unit kerja di kementerian atau lembaga pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Yang berikut ada kelompok kerja pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Yang berikut pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Yang berikut pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PJHP, adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Berikut ada panitia pemeriksa atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP, adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengguna pengadaan barang dan jasa. Yang berikut, yang terakhir, agen pengadaan. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Di dalam pengadaan barang dan jasa, kenapa harus ada pelelangan proyek? Jadi, tender atau pelelangan proyek tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Berikut ini ada siklus tahapan dan proses pengadaan. Seperti yang ada di gambar, proses pengadaan barang atau jasa itu mulai dari perencanaan atau planning, lalu selanjutnya ke pemrograman atau pemrogramming, yang berikut penganggaran atau budgeting, pemilihan penyedia, sampai pada yang terakhir pemeliharaan dan pemanfaatan. Bisa dilihat sendiri di gambar. Selanjutnya, tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, kedelapan, mendorong pengadaan barang berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi: yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau yang disingkat SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Yang berikut ada prinsip pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, harus efisien. Efisien maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. 2. Efektif. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Dengan penerapan prinsip efektif, maka pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, harus transparan. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Yang keempat, terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan persaingan yang sehat. 5. Harus adil atau tidak diskriminatif. Adil atau tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Yang terakhir, harus akuntabel. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika,
norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Baik, jadi itu tadi sedikit materi dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.